Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, walaupun sudah tidak bersama kita, tadi kita mendengarkan Pak Jimmy, Pak Eko, Pak Indra, Mas Bambang, Pak Rosan, dan katanya Mbak Sinta nggak hadir ya, dan kawan-kawan sekalian alumnas. Jadi tadi seperti yang disampaikan, kita ingin menjelaskan sebenarnya higher education khususnya di Indonesia itu sebenarnya perannya besar ya. Ini saya coba share screen. Nah, terlihat ya, sudah. Oke, screen saya oke, baik. Nah, jadi ini tidak sekedar bicara tentang ITB, sebenarnya banyak higher education atau perguruan tinggi negeri yang maupun swasta yang sama ya kondisinya dengan ITB, mungkin kita leading, tetapi ini kebetulan kasusnya ITB. Ya. Jadi seperti yang disampaikan sekarang usia kita ada 101 tahun, jadi logonya baru, gajahnya ini bentuknya 101 ya. Di buntutnya ada coronanya. Ya, jadi 101 ini walaupun kita di buntut masih ada corona, tapi kita mencoba terus berjalan gajah ini. Nah, peluang dan tantangan pasca pandemi tadi sudah disampaikan secara komprehensif oleh pembicara-pembicara selanjutnya. Jadi alhamdulillah beberapa slide saya ini tidak perlu saya bahas, tetapi sangat sejalan dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Bambang, dan dari BPKN. Nah, kita tahu tadi dampaknya bagaimana, saya tidak ulangi lagi. Kemudian lessons-nya, khususnya termasuk di ITB ya, atau di banyak perguruan tinggi yang sama yang lainnya, digital learning ini kita sangat masif, dipercepat, kemudian remote working, model-model bisnis lain, ya, literasi digital, dan sebagainya. Ini keseharian kita, apalagi di dunia pendidikan. Nah, lessons ini kami juga paham bahwa pentingnya resiliensi, yang mana resiliensi ini ternyata kuncinya itu kita harus punya sifat sebagai inovator gitu ya. Inovasi ini sifatnya kita harus berubah, harus menjadi lebih inovatif. Nah, UMKM juga tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya adalah perhatian ITB. Nah, kami sejak pertengahan tahun lalu, bahkan tahun ini kami punya 69 proposal pengabdian masyarakat khusus untuk UMKM, untuk di sekitar Bandung, Jawa Barat, dan nasional gitu ya. Jadi kami mereposition uang kami yang nggak banyak ini, kami arahkan kepada pemulihan ekonomi regional. Jadi sebagai misi perguruan tinggi bukan hanya meluluskan mahasiswa alumni-alumni keren-keren seperti Mbak Dona, Mas Bambang, tetapi kita adalah bagian dari masyarakat. Jadi itu perhatian kita juga UMKM. Nah, sebenarnya pendidikan tinggi ini perannya cukup besar, ya. Tetapi kita sebenarnya kapasitas risetnya itu masih di sisi yang kiri, ya, yang lebih hulu gitu. Nah, sementara dianggap bahwa aliran transformasi pengetahuan itu linier saja. Setelah selesai dari perguruan tinggi, kemudian keterapan, kemudian nanti prototipe, kemudian nanti di pasar. Nah, pada kenyataannya kan tidak semulus itu ya. Jadi sebenarnya aliran transformasi pengetahuan untuk menghasilkan inovasi itu acak-acakan kayak begini ya. Ada bahkan bisa dari hilir ke hulu dimulainya, kemudian bisa juga ketika prototip dari industri balik lagi ke hulu dan seterusnya seperti gambar di sini. Jadi seringkali awam memahaminya itu linier, padahal tidak. Sehingga harusnya bisnis proses di antara seluruh pihak itu lebih berbeda. Nah, ada di sini ada 5 hal yang kami identifikasi isu-isu untuk completing the loop antara penelitian dasar sampai inovasi. Mungkin nanti dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, slide-nya ini nanti kami share kepada panitia. Nah,
kuncinya itu interaksi atau engagement, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Bambang, interaksi dan engagement. Kita seringkali bicara teori-teori ya, padahal ya memang itu jawabannya. Silahkan lakukan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lauli, bagaimana in his wildest dream tidak pernah terbayangkan bisa menyelesaikan 45 PP dalam 3 bulan. Ya, ini juga inovasi. Kalau kita mau, hayu gitu ya, hayo. Kita sudah tahu caranya gitu ya. Jadi harus ada transformasi pengetahuan secara serentak dari hulu ke hilir, hilir ke hulu, industri, perguruan tinggi, pemerintah dan seterusnya. Nah, selanjutnya memang kita harus memperkuat ekosistemnya. Ya, jadi ekosistem ekonomi, budaya penelitian ini memang kita banyak sekali PR-nya. Termasuk kondisi di ITB ya, di ITB yang mungkin kita merasa cukup advance gitu ya, salah satu yang terdepan di negara kita, tapi memang budaya ilmiahnya, inovasinya hanya sekian persen saja dari warga kami begitu ya. Jadi demikian kenyataannya. Tetapi potensinya sangat besar dan kita optimis. Kegiatan-kegiatan penguatan ekosistem ekosistem inovasi ini sudah kita lakukan terus-menerus. Peluang kerjasama, nah ini dalam konteks alumnas, peluang kerjasama Indonesia AS, kita melihat bagaimana isu local content juga merupakan isu besar di Amerika dan juga di Indonesia. Tentunya kita adalah UMKM, jadi sama-sama berusaha meningkatkan local content. Dan juga ada kepedulian isu lingkungan ya, green energy. Green energy juga kami sudah beberapa kali ini berdiskusi dan terlibat dalam roadmap green energy di Indonesia. Ya, jadi banyak kesamaannya dan kita bisa belajar dari US universities ya, bagaimana mereka memiliki kapasitas inovasi yang jauh-jauh lebih baik daripada kita dan kita belajar. Contohnya kami juga sudah memulai kerjasama dengan MIT ya, itu bukan hanya ITB tapi seluruh Indonesia, tapi ITB yang menginisiasinya. Nah, ini peluang bagi Indonesia ya, jadi kita ingin dibantu dalam membentuk ekosistem ekonomi, kita ingin belajar ya, bagaimana meningkatkannya, bagaimana kendala budaya, organisasi, regulasi, dan engagementnya itu bagaimana. Dan saya pikir buat Amerika untuk kerjasama itu kan harusnya mutual ya, mutual interest, mutual benefit, mutual investment. Walaupun terkadang memang tidak sebanding ya kepentingannya mereka di sana, kita di sini. Tetapi ada hal-hal yang saya pikir ada kesamaan yang bisa kita cari dan kita kerjasamakan secara targeted. Nah, ini sebagai contoh saja untuk di ITB, saya tadi siang browsing sebentar database kami. Untuk luar negeri kita ada 773 kerjasama ya dengan institusi di luar negeri. Karena tadi engagement ini harus perhatian kita. Ternyata dengan Amerika Serikat lumayan juga ya. Ada 5% dari 700-an itu berarti seberapa? Berapa Mbak Dona? Pokoknya banyak tuh ya, lumayan tuh ranking ke-7 ya kalau nggak salah nih ya, 5%. Tentunya yang terbesar memang Jepang. Jadi banyak ya, sudah dimulai dan potensinya sangat besar. Nah, kami ingin cerita sedikit saja bagaimana dengan segala keterbatasan ITB membuat suatu inisiatif perbaikan ekosistem inovasi yang nanti ujung-ujungnya untuk economic development Indonesia, nanti dibantu Mas Bambang lewat ADB. Jadi karena ini sudah sejalan dengan cita-cita kami, kami punya innovation entrepreneurship system ya, virtual innovation park, kemudian matchmaking antara perusahaan-perusahaan dengan startup di dalam kampus, itu sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Tentunya masih banyak kekurangan, tetapi selalu ini adalah salah satu dari prioritas ITB. Nah, kita tahu bahwa manajemen inovasi ini juga banyak faktor eksternalnya ya, industrinya tuh bagaimana. Pengalaman kami antara katalis itu ya, katalis merah putih yang merupakan breakthrough ya buat Indonesia,
itu proses rintisan joint venture dengan PT Pupuk Kujang dan Pertamina itu 2 tahun. Ya. Kemudian kebetulan juga di dalam tim Pupuk Kujang dan Pertamina dan ITB-nya ini chemistry-nya dapat gitu ya. Tidak semudah itu. Jadi ini adalah satu-satunya mungkin ya kisah sukses triple helix yang ada di Indonesia. Tapi ini adalah good news gitu. Dan juga faktor pemerintah ya, bagaimana sawit ini memang banyak sekali potensi pendapatan nasionalnya. Kendala-kendalanya di sini kami sudah punya pengalaman ya, nanti kalau ada kawan-kawan yang ingin membantu kami atau bekerja sama sandboxing di ITB seperti apa, kami punya pengalaman. Kemudian strategi komersialisasi produk inovasi di ITB, kami ada 4 model melalui joint venturing, melalui licensing dari paten-paten kita, kemudian ke KSO sifatnya, dengan Pertamina juga itu licensing juga ada, dan yang keempat melalui startup. Jadi ada 4 model yang kami punya pengalaman. Dan juga ini yang terbaru, kami membuat suatu perusahaan ya, holding untuk berbagai inovasi di ITB. Kami sebut perusahaannya adalah Reka Cipta Inovasi ITB atau RII, karena tidak bisa sebagai ITB kita jualan gitu ya. Jadi kami membuat perusahaan. Ini yang PT RI, melalui PT RI yang sahamnya dimiliki oleh ITB. Nah, ini kita punya 170-an gitu ya, sampai 200 produk inovasi di ITB ini saya jualan. Tentunya dari yang low tech sampai yang breakthrough. Nah, ini kami selalu mencari partner untuk menjualnya. Nah, kisah suksesnya tentunya salah satu juga adalah ventilator ini. UGM juga punya Genos dan ITS juga punya yang lainnya. Ini sampai sudah ke LKPP ya, jadi ada di e-katalog, bisa dibeli secara langsung oleh masyarakat. Kemudian juga battery, tadi disampaikan oleh Pak Indra, bagaimana isu nikel dan seterusnya ini sangat potensial ya. Kami Fakultas Teknologi Tambang Mineral di ITB dan semuanya sangat in dengan isu baterai. Kemudian tadi katalis merah putih yang sudah kita kenal, dan yang terakhir kami punya Innovation Park yang di kiri baru jadi bangunannya, belum diresmikan. Ini adalah sumbangan dari Astra dan Sinarmas. Tadinya BNI mau nyumbang, tidak jadi, harusnya dicoret itu logonya. Kemudian yang di kanan juga sedang dalam proses di Bappenas untuk Innovation Park atau Science Technology Park di Gede Bage, tapi kelihatan harus multi years. Di sini perluasan kolaborasi tentunya kami pahami. Bagaimana kita mungkin tidak banyak ya yang bisa kita ikuti. Semua universitas punya kekhususan, kelebihan masing-masing. ITB mungkin berkenan untuk dibantu di medical science technology, nanoteknologi, bioteknologi, electric vehicles, ya, baterai dan tambang-tambang mineral serta layanan-layanan konsultasi kerekayasaan. Jadi bersama ini kami mengajak para alumnas mungkin yang baru lulus, doktor-doktor, kami silakan bergabung ya ke ITB. Minimum wage tapinya ya, kalau di ITB itu minimum wage, PNS, ASN, tapi percaya pada saya ya, ITB itu wadah yang sangat-sangat menyenangkan. Usia saya umur segini saya tidak menyesal berkarya di ITB gitu ya. Jadi kami mengundang best talent alumnas untuk bergabung di ITB. Terima kasih Mbak Dona dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.